Halo Velas, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Kalaupun gak baik-baik aja, gak apa-apa, diterima aja. Maaf ya, dunia harus bercandain kamu, padahal bercandanya gak lucu. Nah, daripada kita menertawakan dunia yang sedang bercanda ini, lebih baik kita dengerin aja yuk How to Prevent Suicide. Sebenarnya kenapa sih kita harus mencegah bunuh diri? Karena bunuh diri atau mengambil hidup diri sendiri adalah respon tragis seseorang terhadap situasi kehidupan yang penuh dengan tekanan. Nah, kalau nggak dicegah, itu bahaya banget kan teman-teman? Menurut WHO aja, pada tahun 2018, terdapat hampir 800.000 orang meninggal karena upaya bunuh diri setiap tahunnya. Kemudian, hampir sepertiga dari total kasus bunuh diri tersebut terjadi pada anak-anak usia muda loh. Bahaya banget bukan? Jadi, simak video ini sampai akhir ya. Let's check it out! First of all, kita bakal bahas tentang prevensi primer bunuh diri nih. Sebelumnya, ada yang pernah dengar nggak apa itu prevensi primer bunuh diri? Yap, benar banget. Prevensi primer bunuh diri merupakan upaya pencegahan tahap awal atau upaya untuk mengurangi munculnya kasus-kasus bunuh diri baru, misalnya mengurangi faktor resiko bunuh diri, memodifikasi sosial, ekonomi, dan biologis, serta melakukan upaya promotif kepada masyarakat luas. Langsung aja kali ya, kita lihat contoh real dari prevensi primer bunuh diri ini seperti apa. Pertama, ada yang namanya Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS nih, teman-teman. Siapa yang nggak tahu UKS? Semoga di sekolah kalian ada UKS-nya ya, karena UKS merupakan salah satu unit penting dalam pencegahan bunuh diri di tingkat sekolah. Kalian tahu nggak kalau misalnya UKS itu memiliki 3 program utama loh yang dinamakan sebagai Trias UKS. Isinya ada apa aja ya? Yang pertama ada pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah pembentukan lingkungan sekolah. Pendidikan kesehatan di sini itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan kesehatan bagi para siswa dan juga guru. Beberapa materi kesehatan jiwa yang dapat disampaikan oleh UKS adalah pemahaman tentang kesehatan jiwa, pemahaman tentang depresi dan tanda awal pemikiran bunuh diri, pemahaman tentang stigma bunuh diri, memberikan pemahaman dan pelatihan keterampilan hidup dan strategi coping yang adaptif, memberikan pelatihan dukungan psikologis awal, dan memberikan pemahaman kapan dan bagaimana mencari pertolongan terkait kesehatan jiwa. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan nih, teman-teman. Nah, pelayanan kesehatan itu di UKS biasanya melakukan pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa menggunakan formulir nih, teman-teman. Nama formulirnya adalah Strength and Difficulty Questionnaire yang perlu dilakukan secara rutin setidaknya 1 kali per tahun pada setiap siswanya. Lanjut kali ya, kita ke contoh real yang kedua. Ada Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Tugas PIKR antara lain adalah memberikan informasi PKBR, pendewasaan usia perkawinan, memberikan pemahaman mengenai keterampilan hidup, pelayanan konseling dan rujukan PKBR, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat kebutuhan remaja untuk mencapai tegar remaja dalam rangka tegar keluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kita langsung aja ke contoh real yang ketiga, yaitu Posbindu. Ada yang pernah dengar belum apa itu Posbindu? Posbindu atau Pos Binaan Terpadu merupakan salah satu unit yang berperan penting atau memiliki andil dalam prevensi primer bunuh diri. Karena tugas Posbindu ini adalah melakukan pengembangan, evaluasi masalah psikososial, deteksi dini, dan perujukan untuk konseling. Oke, kita next ke organisasi masyarakat untuk pencegahan bunuh diri Indonesia yang diberi nama Into the Light Indonesia. Pernah dengar nggak teman-teman tentang Into the Light Indonesia? Into the Light Indonesia adalah sebuah komunitas berbasis orang muda dengan fokus sebagai pusat advokasi, kajian, dan edukasi pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai, prevensi sekunder itu apa sih? Jadi, prevensi sekunder itu program dan layanan yang ditawarkan setelah adanya percobaan bunuh diri. Prevensi ini dilakukan untuk mengatasi dampak jangka pendek dan efeknya, dan juga agar mengurangi kemungkinan terjadinya percobaan bunuh diri selanjutnya pada pasien. Berdasarkan MAN beserta peneliti lainnya, ada 5 metode untuk prevensi sekunder. Apa aja ya? Pertama,
ada intervensi farmakologis, yaitu dengan menggunakan obat-obatan seperti obat antidepresan. Di status studi ekologi, ditemukan nih kalau kematian karena bunuh diri itu bisa menurun dengan meningkatnya penggunaan obat antidepresan seperti SSRI. Kedua, intervensi psikologis. Intervensi ini dilakukan dengan mengkombinasikan terapi dan obat-obatan. Dengan dilakukannya terapi kognitif, perawatan intensif, penjangkauan, dan psikoterapi interpersonal, ide bunuh diri itu bisa berkurang pada pasien. Ketiga, perawatan lanjutan. Perawatan ini ditujukan untuk mempertahankan kepatuhan pasien terhadap antidepresan dan terapi lainnya. Di sini, faktor sosial itu penting, jadi ketersediaan dukungan dari keluarga, fasilitas, dan seorang pendukung itu diperlukan. Keempat, dilakukannya pengurangan akses ke sarana yang mematikan. Apa aja sih yang termasuk sarana mematikan? Ya, bisa senjata api, gas domestik, atau pestisida. Dengan dikuranginya akses ke hal-hal berbahaya barusan, bisa mengurangi percobaan bunuh diri loh. Kelima, pelaporan media yang bertanggung jawab tentang bunuh diri. Tahu nggak sih, kalau ada banyak penelitian yang menyatakan pelaporan bunuh diri itu sebaiknya dikurangi. Karena dengan berkurangnya media yang melaporkan bunuh diri, bisa memungkinkan turunnya angka bunuh diri juga. Jadi disarankan untuk mengurangi berita-berita sejenis itu. Selanjutnya aku mau bahas tentang tanda-tanda keinginan untuk bunuh diri. Perlu diingat juga, kalau bunuh diri itu kompleks banget. Jadi memprediksi ini bukan hal yang mudah, bahkan oleh profesional sekalipun. Tapi menurut Gelman dalam Nepit, mereka yang hendak melakukan bunuh diri akan memberikan suatu sinyal kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat, atau penyedia layanan mental. Berdasarkan APA, tanda keinginan bunuh diri pada seseorang ada 1. Membicarakan hal terkait kematian, sekarat, dan bunuh diri. 2. Adanya kesulitan makan dan tidur. 3. Menarik diri dari teman atau aktivitas sosial. 4. Kehilangan minat, baik terkait sekolah, pekerjaan, dan hobi. 5. Mempersiapkan kematian, seperti menulis surat wasiat, dan membuat pengaturan terakhir, seperti membeli tanah pemakaman. 6. Memberikan barang-barang berharga mereka kepada orang lain. 7. Mengambil resiko yang tidak perlu, seperti berperilaku secara sembrono. 8. Meningkatnya penggunaan alkohol dan narkoba. 9. Pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya yang pernah gagal. Teman-teman, tolong diingat juga kalau hal-hal barusan itu tidak pasti dalam memprediksi. Bunuh diri sendiri berkaitan erat dengan banyak faktor, seperti keputusasaan, pemodelan, dan lain-lain. Kalau kalian mengenal seseorang dengan sinyal seperti barusan, kalian bisa kok menghubungi layanan kesehatan mental atau bisa menghubungi hotline khusus bunuh diri, seperti Lisa Suicide Prevention. Untuk helpline, bisa dihubungi melalui nomor 62 811 3855 472 untuk yang berbahasa Indonesia, dan 62 811 3815 472 untuk yang berbahasa Inggris.